Oke. Tapi perlu kita bahas juga sebenarnya kapan itu PAK itu dimulai ya. Oke. Dalam buku ini ya, bukunya Homerichhausen ya, Eklar ya. Ada satu pernyataan yang menarik yang ditulis oleh E.G. Homerichhausen dalam buku Pendidikan Agama Kristen. Bukunya begini, saudara ya. Nah, dikatakan demikian, pendidikan agama Kristen, PAK itu ya, jadi sekali lagi bagi yang baru datang, baru join, PAK itu singkatan dari pendidikan agama Kristen ya, supaya disingkat aja lebih mudah. Pendidikan agama Kristen atau PAK berpangkal kepada persekutuan umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Jadi Homerichhausen itu bilang PAK itu bukan nanti di dalam Perjanjian Baru atau bukan di gereja mula-mula, atau istilah yang dia pakai nanti gereja purba ya, bukan di situ, bukan gereja mula-mula saja, tapi sudah berpangkal dalam Perjanjian Lama. Jadi pada hakikatnya dasar-dasarnya sudah terdapat dalam sejarah suci purbakala. Maksudnya ini sejarah suci purbakala itu sejak zaman Abraham, bahkan pra-Abraham ya, zaman mungkin bisa dikatakan dari zaman Adam dan Hawa juga, boleh dikatakan demikian. Ya, PAK itu dimulai dengan terpanggilnya Abraham. Nah ini menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan, bahkan PAK berpokok kepada Allah sendiri, karena Allah yang menjadi pendidik agung bagi umatnya. Ya, itu menurut Homerichhausen. Jadi kapan awal mula PAK itu sendiri? Homerichhausen bilang itu sudah ada sejak zaman Abraham. Tapi ada satu pernyataan yang lebih menurut saya sependapat dengan yang ini, saudara ya, dari si Pak Haryanto GP ya, dia pengajar dan ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel ya. Nah, dia dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini, ini buku-bukunya ya. Haryanto GP bilang begini, pengajaran Allah kepada manusia terjadi sepanjang sejarah manusia. Sepanjang sejarah manusia. Jadi sejak Adam dan Hawa sebenarnya, ya kan? Hal itu dapat dilihat dalam berbagai peristiwa. Di antaranya adalah Allah mengajar Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kemudian Allah mengajar generasi setelah Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, dan keturunan Adam lainnya. Kemudian turun lagi Allah mengajar Nuh ya untuk membuat bahtera ya. Kan itu ada instruksi, ada hal yang Allah sampaikan kan dalam Kejadian pasal 7 ya kalau tidak salah. Coba lihat sejenak ya. Nah, iya, Kejadian pasal 7. Ayat yang pertama dan seterusnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat. Coba kita buka dah. Kita buka ya. Saya enggak ada Alkitab Sabda, tapi kita lihat Alkitab online. Supaya lebih jelas, saudara ya. Mari buka semua Alkitab, pasal kalau ada yang mau baca silakan ya. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanmu di antara orang zaman ini. Oh, tunggu saudara ya. Kejadian 6. Nah, Kejadian 6 ayat 9. Nah, ayat 14 lah. Buatlah bagimu sebuah bahtera
Dari kayu gofir, batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini kan bicara instruksi ya. Instruksi atau didikan lah ya, boleh dikatakan demikian. Sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan yang harus diresponi oleh manusia. Ya, ada perintah dan manusia harus meresponnya. Nah, makanya saya sependapat dengan Haryanto GP. Nah, ini sudah ya. Maaf. Bahwa kalau bicara pengajaran, bicara pendidikan ya, bukan hanya dari Abraham saja. Tadi kan sebelumnya si Homrickhausen bilang Pak itu berpangkal dari persekutuan umat Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi pada hakikatnya dasar rasul terdapat dalam sejarah suci berurbakala. Pak itu dimulai dengan terpanggilnya Abraham. Ini Homrickhausen memberi batasan bahwa Pak itu sebenarnya dimulai dari terpanggilnya Abraham. Ya, tapi kalau saya lebih sependapat dengan Pak Haryanto ini. Haryanto GP bilang sebenarnya sepanjang sejarah manusia itu pendidikan Kristen itu, pendidikan agama itu, atau pendidikan secara ya, kita tidak belum bicara ini ya. Jadi kita kalau gereja perjanjian lama kita tidak langsung bicara pendidikan agama Kristen sebagai mata kuliah, tapi apa ya, spiritnya itu ya, hakikatnya itu sudah ada dalam perjanjian lama, begitu mas saya ya. Jadi pengajaran Allah kepada manusia itu terjadi sepanjang sejarah manusia. Ini yang Haryanto GP bilang. Dari Taman Eden, kemudian keturunannya, Kain dan Habel, kemudian kepada Nuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi Pak itu sebenarnya secara boleh dikatakan secara fakta ya, de facto ya, de jure-nya, yuridisnya atau istilah pendidikan agama Kristen itu sendiri nanti kita akan lihat dalam perjanjian baru, karena agama Kristen itu sendiri kan munculnya di perjanjian baru gitu. Tapi rohnya atau boleh dikatakan spiritnya itu sudah ada dalam sejak penciptaan gitu. Ya, sudah ada sejak penciptaan. Bahkan Allah itu sendiri adalah pendidik. Alkitab itu ya firman yang dinyatakan kepada firman-firman kitab-kitab suci, kitab Taurat, Mazmur dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya ketika Allah menyatakan dirinya lewat surat-surat atau lewat tulisan-tulisan, Allah sementara mendidik sebenarnya. Gitu ya. Nah, kita lihat satu bagian ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-15. Coba ada yang bisa baca ayat ini? Salah seorang tolong baca supaya saya tahu saudara masih ikuti saya. Gimana benar? Ini Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau tanya di mana berarti tidak diikuti kali ya. Oke. Sudah ada di screen atau mau baca Kejadian 1 ayat 26. Buka Alkitab, membaca keras-keras ya. Kejadian 1 dengan kali mener. Ya. Ya, silakan, silakan. Kejadian. Lalu Allah Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih. Ya, silakan lagi di mute supaya tidak ganggu yang lain ya. Oke. Saudara perhatikan ini
Eh, ketika Tuhan berfirman, ya, Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, ya, selalu firman itu adalah firman yang menciptakan, ya kan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Itu firman yang menciptakan, firman yang berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa teologinya diadopsi dari bahasa Latin, creatio ex nihilo, ya kan? Firman yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia memang punya daya kreasi, ya kan? Dari kata kreasi ini muncul istilah apa? Kreativitas. Kreasi, kreativitas. Ya, create, mengcreate, mencipta. Tapi manusia, ya, sekalipun kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya, imago Dei, imago Dei-nya Allah. Ya, saya pakai istilah-istilah teologi supaya saudara juga mulai familiar lah dengan istilah-istilah ini, ya kan? Nanti juga kalau ada hamba Tuhan yang khotbah, kita ini imago Dei-nya Allah, ya. Apa itu imago Dei? Setidaknya saudara tahu, oh maksudnya segambar dan serupa dengan Allah, ya. Nah, sekalipun, sekali lagi, sekalipun kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi manusia hanya mampu menciptakan, dalam tanda kutip ya, menciptakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada unsur-unsurnya, kemudian kita kreasikan, ya, menjadi sesuatu hal yang baru. Contoh, misalnya dia seorang pengrajin, ya kan, kalau pakai terminologi Alkitab, bahasa Alkitab, bejana, ya. Itu bejana itu kan harus ada bahan dasarnya juga. Bahan dasarnya. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi dia sudah ada itu. Bahan dasarnya apa? Tanah liat. Tanah liat, manusia tidak bisa ciptakan tanah liat. Yang ciptakan tanah liat, unsur-unsurnya siapa? Ya Allah yang berkuasa, ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, manusia mungkin bisa menciptakan sekarang apa ya? AI, artificial intelligence dalam konteks sekarang, ya. Kecerdasan buatan. Tapi kecerdasan buatan itu diciptakan kan secara bertahap, ya. Mulai dari bagaimana bikin sebuah software, bagaimana meng-create sebuah algoritma, apalah itu istilahnya dalam dunia digital sekarang, ya kan. Sekarang ya saya bawa dalam konteks kekinian ya supaya saudara lebih ngerti. Sekarang kan lagi heboh, lagi booming istilah cryptocurrency ya, Bitcoin dan sebagainya. Itu manusia yang ciptakan, tapi kalau mau pikir bahan dasarnya juga ada sebenarnya. Ya, memang ada kemampuan intelektual, tapi dia mesti ada komputer, mesti ada jaringan, mesti ada sistem blockchain, mesti ada macam-macam. Tapi yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya Tuhan, Allah pencipta seluruh sekalian alam. Makanya firman itu berkuasa menciptakan, creatilo ex nihilo. Nah, kembali kepada konteks kita ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saudara perhatikan, Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah menciptakan terang, ketika Allah menciptakan cakrawala, ketika Allah menciptakan yang lain dan lain sebagainya, itu Allah tidak butuh objek, ya kan? Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Allah berfirman, cakrawala itu ada, dari tidak ada menjadi ada, tak jadi, ya kan? Tapi khusus dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ada firman, firman yang Allah keluarkan dari mulut Allah, tetapi dia butuh objek. Apa itu? Nah ini. Firman kepada manusia ciptaannya. Kalau yang tadinya
Dia berfirman tidak butuh objek, jadi aja teng teng teng, cakrawala jadi, terang itu jadi, benda-benda penyengerang itu jadi. Nah, sekarang dia butuh objek. Allah berfirman kepada Allah subjek, ya. Ada kata berfirman kepada siapa? Nah, ini objeknya. Mereka ini siapa? Manusia yang diciptakan. Artinya apa? Disinilah konteks pendidikan, saudara. Ya, pendidikan Allah kepada pada saat itu Adam dan Hawa. Firman yang tadinya firman yang menciptakan, nah sekarang firman itu dia bukan berubah ya, tapi firman itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya mendidik, merawat. Ya. Nah, inilah yang dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena firman yang tadinya tidak butuh objek, dia menciptakan, dia jadi. Nah, sekarang dia datang kepada manusia, harus ada objek manusia. Artinya apa? Ada respons. Ada respons dari manusia. Manusia itu dengar, manusia itu melakukan. Nah, ini yang saya katakan pendidikan. Jadi hakikat pendidikan sebenarnya bukan hanya soal oh nanti bagaimana begini ya, seperti yang kita baca dalam definisi-definisi yang begitu banyak tentang pendidikan, tetapi ketika kita kembali kepada Alkitab, ketika kita mengacu kepada kisah penciptaan, firman itu pun sendiri ada pada dasarnya adalah sebuah skenario pendidikan Allah kepada manusia. Itu yang menarik, saudara, ya. Jadinya tadinya firman yang mencipta, yang tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang ketika dia datang kepada manusia, firman itu butuh objek, yaitu manusia. Nah, inilah firman yang butuh objek. Ini yang saya namakan dengan, atau yang kita bicarakan ini adalah pendidikan, ya. Ya, pendidik, ya, pendidikan. Allah itu pendidik. Nah, pendidikan ini, ya. Kemudian sepanjang sejarah Alkitab tadi sudah disinggung, ya. Bukan cuma kepada Adam dan Hawa, kepada keturunan-keturunannya, sampai kepada perjanjian baru, nanti baru muncullah firman yang menjadi manusia, ya, yang adalah Yesus Kristus Tuhan yang juga mendidik, guru yang agung. Ya. Jadi menarik sebenarnya kalau kita bicara pendidikan, bukan sekedar mata kuliah, oh harus ajar anak-anak mengenal Tuhan, harus anak-anak berkarakter seperti Kristus, metodenya begini, dan seterusnya. Tapi lebih kepada itu, saya bicara tentang hakikat pada kesempatan ini, saya bicara tentang esensi yang lebih mendasar, supaya kita tahu bahwa konteks pendidikan ini sebenarnya bukan hanya sekedar mata kuliah, sekedar mata pelajaran, atau bagian-bagian ilmu yang perlu kita pelajari secara sekuler, tapi lebih daripada itu, setelah kita mendapati pemahaman ini, oh ternyata Tuhan itu pendidik lah. Wow, ternyata itu Alkitab itu bagian dari pendidikan. Ternyata sejak dalam Taman Eden pun sudah ada sistem pendidikan Allah yang Tuhan berikan. Yang tadinya firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi firman itu pun dia jadi firman yang butuh objek dan butuh respons. Firman yang mendidik. Seperti itu, saudara. Oke, sampai di sini saya mau kasih kesempatan kepada kita semua untuk mungkin ada tanggapan, mungkin ada yang mau bertanya, ya, supaya jangan saya terus yang bicara, atau mau diskusi silakan, ya. Saya beri kesempatan kepada audiens, kepada seluruh yang hadir, partisipan. Silakan. Halo, setidaknya adalah yang saudara bilang, oh saya begini-begini, supaya saya tahu saudara ada menyimak apa yang saya pemahaman atau penyampaian saya pada kesempatan ini. Ayo, yang terserah, yang di mana di Bitung boleh kasih tanggapan silakan, yang di Amerika atau yang di Jakarta atau ada yang dari tempat-tempat yang lain silakan, saya kasih kesempatan. Atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut?
Atau mau di chat kalau saudara, kalau ada pertanyaan sementara saya memberikan pemaparan, saudara mungkin mau bertanya silakan, mungkin malu mau bertanya di forum, silakan tulis di kolom chat ya, supaya kita bisa berikan tanggapan secara sama-sama atau saya bisa kasih jawaban. Kalaupun saya tidak bisa menjawabnya ya kita share sama-sama ya, saudara bisa bantu saya ya. Saya sih kita di sini bukan karena saya yang pemberi materi seakan-akan saya yang paling tahu semua ya. Bisa saja juga saya mendapatkan pemahaman-pemahaman dari saudara ketika kita elaborasikan, kita diskusikan sama-sama di situ. Oh, ternyata seperti ini ya. Itu jadi satu hal yang sangat berguna bagi kita semua, ya. Atau lanjut, kita lanjut. Ya, saya beri kesempatan 2-3 menit. Ya, silakan. Saya mau minum dulu sebentar. Ya, silakan. Pak, kita bertanya. Yuk. Ibu Jane. Oke, Ibu Jane, silakan. Kalau disimak tadi soal pendidikan, ya. Itu sudah dijelaskan bahwa pendidikan berdasarkan pada Alkitab. Semua pendidikan itu berdasarkan pada Alkitab. Ya. Nah, di dalam Alkitab juga kan ditulis jika anggota tubuhmu tidak dipergunakan dengan baik, maka potonglah itu dan buang ke laut. Jadi itu juga kan ajaran. Nah, dari firman itu kalau menyimak sekarang dong Pak, orang ketika mengajar anak, orang pukul aja atau salah bicara itu dilindungi oleh hukum. Ya. Nah, bagaimana orang menyikapi itu Pak? Sedangkan itu di Alkitab juga diajarkan kan bagaimana orang harus mendidik anak. Ya. Gimana itu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Makasih Pak. Ya. Maksudnya itu firman yang kita dengar atau dengan kata lain yang dari apa itu ayatnya di mana coba tolong Ibu Jane. Halo? Kita selalu lupa itu Pak. Ya. Cuma jadi begini. Kenapa kita baca? Itu kan bukan pemaknaan secara harafiah sebenarnya. Itu kan kalau saya tidak salah tanggap, itu sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menyikapi ajaran-ajaran dalam Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Tapi lebih daripada itu setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan ajaran itu. Artinya begini, dialah yang menjadi kegenapan dan dia menyatakan bahwa dia memberikan ajaran kasih kepada umatnya. Nah, dalam konteks sekarang ya memang itu kan pola ajar begini. Pola ajar zaman dulu yang apalagi orang Indonesia kan teradopsi pola ajar gaya style orang-orang Belanda kan. Yaitu pokoknya ada semacam pola ajar yang keras lah begitu ya. Pelan sekali suara nggak kedengaran. Bagaimana? Halo? Ya Pak, lanjut Pak. Ada tadi ya bilang ada suara nggak kedengaran Pak. Suara saya yang lain bagaimana? Bagus. Jelas. Oh, berarti ada masalah di jelas benar. Bagus, mantap. Jelas ya, terdengar. Kedengaran. Tadi yang komen suara saya nggak kedengaran berarti masalahnya bukan pada layar televisi tapi pada sistem pendengaran di ini di device Anda mungkin ya. Kalau saya kira saya punya ini laptop yang kecil atau bagaimana. Ya, kembali ke soal tadi. Menurut saya itu pola ajaran. Ya, pola jelas. Ajaran itu sekarang sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke. Terima kasih.
pola ajaran itu masing-masing punya ajaran yang berbeda. Memang sekarang begini. Ada apa ya? Ada istilah bukan keprihatinan, tapi pola ajar yang sepertinya diadu gitu. Di model zaman dulu dengan model zaman sekarang. Zaman sekarang kan tidak boleh lagi pakai kekerasan kan. Pokoknya apalagi pendidik zaman sekarang, pokoknya kalau pukul sedikit bisa-bisa nanti kena pasal, ya kan? Kalau di Amerika yang saya tahu juga seperti itu kan, Pak Niko dan Ibu Selvi. Pokoknya salah sedikit kalau sedangkan orang tua aja nggak boleh macam-macam Pak, anak-anaknya kalau nggak salah. Itu ibu saya bilang kalau misalnya orang main kekerasan bisa-bisa anaknya tahu, oh dia langsung dia langsung tuntut gitu kan. Nah, itu yang jadi apa ya istilahnya? Keprihatinan dalam konteks sekarang. Memang ada semacam perdebatan antara pola ajar di zaman dulu dengan pola ajar di zaman sekarang. Tapi yang kita bicarakan ini sebenarnya prinsip, nilai, esensi. Kalau kita baca di Amsal kan didiklah pakai rotan, ada yang itu sebenarnya pola. Jadi Ibu Jane atau kita semua harus membedakan antara pola ajar dengan apa yang firman Tuhan katakan dengan prinsip pengajaran, ya. Jadi pola itu metode yang main merangkul atau apa namanya, kan ada sekarang pokoknya take care yang baik-baik, yang ini pokoknya empati dan lain sebagainya. Ada yang polanya pakai rotan, ya macam-macam itu pola. Jadi harus tahu membedakan antara pola, metode dengan prinsip. Yang kita bicara ini adalah prinsip. Tapi di Alkitab juga ada semacam pola-pola ajaran yang disampaikan oleh Amsal, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan semuanya itu dengan bijaksana dan minta tuntunan daripada Tuhan supaya bukan hanya kepada peserta didik, tapi kepada anak-anak kita pun kita tahu memberikan pengajaran yang terbaik. Ya, jadi kata kuncinya saya mau sampaikan, bedakan antara metode mengajar, pola ajar, dengan prinsip pengajaran atau prinsip pendidikan yang kita sudah pelajari. Ya, jadi yang saya angkat tadi adalah bagaimana hakikat pendidikan itu sendiri dari Allah dan juga dari Alkitab kepada manusia. Bukan hanya dalam pendidikan modern, bukan hanya pendidikan di Perjanjian Baru dan sebagainya, tetapi dari asal muasalnya pun, dari Taman Eden pun, dari Kejadian pasal 1 ayat 26, itu sebenarnya sudah ada firman yang memberikan didikan. Itu yang maksud saya. Oke, bagaimana Ibu Jane? Iya Pak, bisa dipahami. Ya. Karena begini, Pak, maksudnya ini kok sekalian mau bertanya karena ada permasalahan yang sering orang dapati. Memang pola ajarnya yang harus orang terapkan. Yuk. Tapi zaman sekarang, Pak, kalau mau lihat zaman sekarang ini, anak-anak yang orang didik sehari-hari itu, bayangkan aja, kadang orang tua sonyak pakai, apalagi cuma guru di sekolah. Ya. Tapi orang pun guru kalau mau keras buat anak-anak, orang juga berpikir orang mau lari kemana juga kan. Walaupun dengan caranya orang, pola mengajarnya orang dengan kasih sama yang Bapak bilang tadi, tapi kadang juga ada saat-saat tertentu orang menjadi keras kepala. Jadi dengan demikian terkadang juga orang sebagai guru cenderung dengan tindakan yang berlebihan ya, seperti memukul lah Pak. Nah, seperti itu yang orang hadapi, Pak. Makanya saya bertanya, dengan demikian berarti penerapan pola ajarnya itu yang harus orang rubah mungkin, Kang, Pak? Iya, mungkin juga kita tidak bisa serta-merta
mempersalahkan diri kita sebagai pendidik ya. Jadi sekali lagi ini kepada seluruh audiens, ini Ibu Jane ini seorang pendidik ya, guru di SDGP di Immanuel SD Yayasan Immanuel Bitung. Nah, dia melihat case-nya sekarang, kasusnya sekarang, tadi yang diangkat ini, sekarang anak-anak sepertinya kalau cuma diajar dengan cara lembut-lembut, saya pakai istilah itulah, kayaknya sekarang nggak bisa lagi model begitu, kayaknya gampang melawan ya. Tapi saya mau kasih masukan juga, maksudnya mengencourage atau mendorong atau memotivasi Ibu Jane, jangan juga terlalu apa ya, merasa aduh orang salah didik kali, kita ini udah salah didik atau gimana. Itu mungkin juga dari pola asuh, pola didikan di rumah tangga, di keluarga juga seperti bagaimana. Itu yang kita harus telusuri juga, karena kan rasanya tidak adil hanya ketika anak-anak sekolah misalnya nakal, habis itu yang disalahkan gurunya. Padahal sebenarnya ketika mereka masuk ke sekolah pun mereka kan sudah dapat pemahaman pengajaran dari orang tua. Nah ini yang perlu kita ini bersama gitu. Maksudnya saya memotivasi guru-guru ya, sebisa mungkin kita mengadopsi pengajaran seperti Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah maksimal dan kita sudah doakan, kita sudah ini ya, mungkin ada hal-hal yang kita telusuri. Oh ternyata orang tuanya misalnya tidak pernah memberikan, jarang memberikan pujian kepada anak itu, jarang memeluk anak itu, atau kalau dia tak salah sedikit langsung kata-kata kasar yang keluar. Akhirnya dampaknya di sekolah jadi begitu. Nah itu yang sebenarnya banyak problem, permasalahan yang harus kita telusuri dalam hal ini ya. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman yang lain? Silakan. Iya, Mener. Ya, satu-satu. Oke. Ya, saudara John, ya tadi Kiso bicara, silakan. Terima kasih, Mener. Ya. Mau bertanya ini tadi kan. Oh, mau bertanya ya? Enggak, tadi yang satu dulu ya, yang ada tanggapan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Jane mengenai pola asuh. Kenapa sekarang sepertinya pendidikan di sekolah itu susah? Mana lebih dulu nih, Mener? Ini Pak Yosep ini. Oh, saya belum lihat lebih dulu. Kita paste screen cuma sedikit kecil soalnya ini. Oke, mana Pak Yosep? Pak Yosep lah. Ya, silakan. Oke, selamat siang, Mener. Kita mau tanggapi dari awal Ya. menyangkut prinsip pendidikan agama ini. Dia kan satu prinsip yang dari sejak mula penciptaan ada nih pendidikan dia. Iya, betul. Cuma karena tadi kita perhatikan juga terlalu banyak metode-metode yang dibuat oleh manusia Ya. yang beranggapan karena sejajar dengan Tuhan, padahal sebetulnya bukan. Sehingga salah satu contoh yang terjadi sekarang ini, kalau prinsip pendidikan agama itu contoh baptisan. Akhirnya dengan banyaknya pola sekarang terjadi beberapa macam baptisan. Ada yang pakai bandera, ada yang selam, ada yang gara-gara pola-pola ini Pak, sampai jadi seperti ini, lari dari prinsip yang awalnya kalau sesuai dengan firman Tuhan yang terang baca kan harus diselamkan. Ternyata sekarang terjadi banyak contoh, salah satu contoh itu baptisan itu. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Itu masuk dalam dogmatika gereja sebenarnya. Memang betul ada pengajaran juga. Tapi kita tidak bisa pungkiri berkaitan dengan pengajaran dalam hal ajaran-ajaran gereja, prinsip penafsiran. Nah ini, prinsip penafsiran itu seringkali berbeda satu denominasi dengan denominasi yang lain. Cuma saya tidak akan lebih lanjut lagi ke masalah itu,
karena bukan di ranahnya saya, tapi intinya menurut saya masing-masing punya pola ajaran masing-masing, tapi ya kita berpegang pada pola ajaran gereja kita mengenai doktrinal, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan dulu di ranah ini, karena kita bicara soal pola pendidikan, ya, dalam konteks pengajaran pendidikan agama, bukan dogmatika gereja. Oke, lanjut yang lain. Pak John, tadi kita lihat tadi bercerita tadi. Ya benar. Makasih. Ya. Alam semesta dulu Papa. Firman. Coba yang lain di mute dulu, dikasih nggak dapat dengar soalnya, nggak kedengeran. Ya benar. Ya. Tadi sempat disinggung tentang penciptaan, bahwa Allah menciptakan alam semesta Ya. itu dengan sebagaimana Allah berfirman. Ya, betul. Saya mau tanyakan di ayat yang ke-27 di pasal 1 tadi Kejadian, sebagaimana Allah menciptakan manusia itu, Ya. menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Nah, yang saya tanya, apakah penciptaan manusia itu diciptakan dengan Allah berfirman, atau Allah membentuk? Karena di sini juga yang saya lihat pasal yang kedua ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa di situ di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Betul. Begitu juga di ayat yang ke-19 di mana Allah menciptakan perempuan, bahwa dikatakan lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan di mana tadi? Ya, saya sudah dapat poinnya, ya. Iya. Nah, Ya. dikatakan di situ, oh ya, lalu Tuhan Allah membentuk. Nah, apakah dia membentuk ini hanya dengan berfirman, apa dengan tangannya sendiri, benar? Ya, begini. Ya. Oke, saya jawab ya. Ya, benar. Jadi, saudara semua, ini untuk kita semua. Ya, sebenarnya ini mata kuliah lain sih, tapi enggak apa-apalah saya jawab ya, supaya tahulah ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian, kita harus lihat Kejadian pasal 1 itu Musa dalam ilhaman Roh Kudus, ya dalam hal ini penulis kitab Kejadian Musa, ya. Menarik bahwa Musa tidak melihat langsung, tapi ada ilhaman Roh Kudus, ada Tuhan yang menolong, ya, dalam bibliologi, bukan bibliologi, mata kuliah pembimbing Perjanjian Lama yang pertama itu saya sempat jelaskan, itu juga ada cerita turun temurun kan, dari Adam, kemudian kepada Set, kemudian kepada keturunannya. Ya, dan kemudian akhirnya Musa dapat tahu juga cerita itu, dan dalam ilhaman Roh Kudus Musa tulislah tentang kisah penciptaan. Nah, kembali ke soal kisah penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 1. Kejadian 2 ayat 1 begini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu harus kita pahami sebagai satu semacam ketika orang mau menulis sebuah cerita, dia kasih gambaran besarnya dulu. Tapi nanti ketika Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang terakhir, ayat 25, itu penulis kitab Kejadian
bicara secara spesifik tentang penciptaan manusia. Jadi tidak ada yang perlu diperbenturkan dalam hal ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 1 itu secara global, makanya tidak ditulis detail. Allah sementara menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian dibentuk, kemudian Allah hembuskan nafas di sama, itu di Kejadian pasal yang kedua. Tapi Kejadian pasal pertama cuma disinggung dulu, ceritanya begitu. Jadi orangnya lah. Jadi kita nggak usah memperdebatkan hal itu. Intinya Tuhan menciptakan manusia lewat apa? Memang lewat tangan Tuhan yang mengkreasikan dan lewat hembusan nafas Tuhan. Itu yang dijelaskan dalam Kejadian pasal yang kedua. Jelas sebenarnya. Kalau dia bilang Allah menciptakan, itu kan secara global. Menciptakan. Tapi menciptakannya detailnya bagaimana? Nanti di Kejadian pasal 2. Begitu. Jadi memahaminya seperti itu, jangan diperdebatkan. Oh, yang betul yang mana? Yang betul dua-duanya betul. Tapi awal yang pertama Tuhan bicara secara global. Alkitab bicara, penulis Musa ini menuliskan Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 1 secara global lah, semacam prolog lah dulu. Nanti detailnya khusus penciptaan manusia dibahas di pasal yang kedua. Jadi jelas? Oke, benar. Ya, mantap. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut Coba ya. lanjut ya. Oh, ada. Ibu Selvi, silakan. Iya, cuman sesuai dengan tadi saya dengar Ibu Jane, kalau Ya. tidak salah ya, Ibu Jane berbicara soal anak-anak, bagaimana mendidik anak. Ya, kita juga punya anak di sini dengan umur yang 17, 18 Ya. tahun. Jadi kita mengingat satu pelajaran firman Tuhan, selalu dia katakan bahwa didiklah anak-anak kita berulang-ulang. Ya. Jadi di waktu kita berdiri, kita duduk, kita berjalan di tempat tidur, maksudnya dimanapun kita berada, kita harus perkatakan itu ke anak-anak, perkatakan firman. Ya. Dan saya juga alami bagaimana saya mengulang-ulang, baik pun di meja makan, di kendaraan, di dalam keadaan duduk. Jadi kita usahakan apa yang kita ingat firman Tuhan katakan, perkatakan firman itu kepada anak-anak. Jadi kalau memang anak-anak ya seperti Ibu Jane katakan sudah diajar tapi mereka tetap tidak mau dengar. Tetapi kita ingat juga firman Tuhan katakan apa yang firman Tuhan sudah keluar itu tidak kembali dengan percuma. Jadi satu tugas kita sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu itu lebih dekat kepada anak-anak. Ya, saya alami. Jadi seringkali bertentangan, tetapi tugas kita sebagai seorang ibu itulah kita ingatkan kepada anak-anak. Jadi kita juga ceritakan bagaimana kalau kita tidak memberitakan ini kepada anak-anak, kita Tuhan akan hukum. Karena firman Tuhan bilang kalau kita tahu firman dan kita tidak perkatakan, kita tidak lakukan, yang menerima hukuman bukan orang yang kita mau ajar, ya kita sendiri. Jadi kalau anak-anak tidak mau dengar, atau mungkin dia belum dengar, tetapi kita ulang dan ulang dan ulang, pasti. Karena firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu keluar tidak pernah kembali dengan percuma. Dan bagi Ibu Jane, ya itulah, kita mesti banyak sabar, ya banyak berdoa, ya cuman itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ner. Ya. Oke, terima kasih Ibu Selvi. Ya, jadi Ner, tunggu sebentar boleh? ya. Ya.
Ibu Selvi, saya Ibu Jain. Terima Ya. kasih untuk masukannya. Tapi saya bertanya tadi, Bu, bertanya secara umum untuk pendidikan anak di sekolah. Iya. Iya, Seperti iya. itu. Oke. Ya, makasih. Ya, itu merepresentasikan juga sebenarnya. Tapi oke lah. Jadi begini. Sedikit mau saya tambahkan. Ini ayatnya ya, Kejadian ini tadi yang Ibu Selvi singgung. Kejadian 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ini. Nah, sebagai informasi kepada seluruh partisipan mahasiswa ini, Ibu Selvi ini kalau mau pikir anaknya itu karena tinggal di luar di Amerika, di Seattle, ya pasti pergaulannya juga pergaulan ini. Mereka ini kan diaspora orang Manado yang terdampar di Seattle. Nah, maksudnya luar biasa bahwa anak-anak dari Pak Niko, Ibu Selvi ini masih dalam lingkup pengajaran daripada orang tuanya. Kalau mau pikir itu anak-anak banyak orang-orang Indonesia yang anaknya tinggal di luar, begitu dapat masukan dari teman-temannya, dari lingkungannya, sudah hilang, saudara, dalam tanda kutip, ya. Ada yang macam-macam karena pergaulan luar. Nah, sama juga dengan konteks di Indonesia sebenarnya. Kalau di Bitung lah khususnya, saya melihat bahwa sebenarnya pola asuh orang tua ini punya peranan penting sebenarnya. Bukan juga kita bilang, oh sekolah mesti bertanggung jawab, sekolah enggak, orang tua lebih dulu. Jadi ketika anak ini masuk sekolah, dia sudah bawa pemahaman dari orang tuanya. Dia sudah dapat pola didikan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak pernah mengajarkan dia bagaimana menjadi anak yang berkarakter bagus, anak yang dengar-dengaran kepada, ya itu juga akan jadinya akan kacau juga di sekolah. Tapi kalau dia sudah bawa pemahaman yang baik dari orang tuanya, biasanya dia akan lebih gampang terdidik di sekolah. Jadi saya betul sangat setuju dengan Ibu Selvi, ya itu pengalaman daripada Ibu Selvi dan juga Ibu Jain dalam artian sebagai pendidik di sekolah. Ya mari kita berkolaborasi lah dari orang tua juga dengan pendidikan di sekolah, bagaimana mendidik anak. Nah ini sebenarnya sudah masuk dalam pola pendidikan anak, nanti ada mata kuliah khusus. Tapi ini saya bicara secara general dulu, secara umum ya. Oke, kita akan lanjut sedikit lagi materinya. Ini belum sampai sejarahnya, saudara, panjang ini. Aduh, nanti saya kasih share. Saya ada materi-materi yang saya taruh di YouTube ya. Nanti saudara tinggal klik linknya saja atau lihat nanti saya share lah. Nah, Sorry tadi kan mati. Sorry, bergabung lagi. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Tadi istilah pendidikan, kemudian agama sedikit saya sudah singgung tadi kan, ada yang membedakan pendidikan agama Kristen dengan pendidikan Kristen. Sebenarnya kalau menurut saya sama sih itu. Cuma karena kita masuk di ranah di Indonesia itu saya sudah singgung tadi, karena Indonesia ini harus pakai agama gitu kan. Jadi istilah ini jadi muncullah itu PAK, pendidikan agama Kristen. Sebenarnya di luar negeri itu nggak pakai agama, nggak ada Christian religion education, nggak ada, atau religion Christian nggak ada. Cuma ada Christian education. Jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk ke istilah Kristen. Nah, ini perlu sedikit saya singgung ya. Sebenarnya banyak yang sudah tahu. Nah, Kristen pertama kali. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Istilah Kristen ini sendiri muncul pertama kali, Alkitab sudah kasih tahu. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah. Jadi pertama kali istilah Kristen ini muncul di Antiokhia, ya.
murid-murid itu pertama kali disebut Kristen atau Kristianos bahasa aslinya ya. Nah, sebutan Kristen merupakan sebutan yang merujuk kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, jelas itu ya. Nah, awalnya Kristianos ini atau istilah Kristen ini sebenarnya apa ya? Sebuah istilah yang menjadi ejekan lah, menjadi panggilan yang melecehkan sebenarnya kepada pengikut-pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Nah, pada masa itu belum ada panggilan pengikut Kristus itu Kristianos atau Kristen, belum ada. Yang mereka sebutkan pada zaman itu sebenarnya ini istilah jalan Tuhan. Contoh, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Itu terjemahan di Alkitab LAI ya, jalan Tuhan. Nah, penulis kitab Kisah Para Rasul dalam hal ini Lukas ya, yang juga menulis Injil Lukas, dia pakai terminologinya atau pakai kata penyebutan khusus untuk para pengikut Kristus itu dia masih pakai jalan Tuhan. Banyak di Kisah Para Rasul itu pakai jalan Tuhan ya. Coba lihat yang lain. Kisah 10 ayat 11. Mana itu dia? Alkitab. Kisah 10 ayat yang ke-11. Nah, ini dia. Bukan. Oh, maaf. 13 ayat 10, maaf. Ya, bukan 10, sorry. Kisah 13 ayat 10. ayat 10. Kisah Rasul pasal 13 ayat 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Iya, siap sampai di situ. Bagus dibaca dari ayat 8 supaya lebih jelas. Ya, coba ayat 8, dari ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8. Ya, sampai ayat 10 ya. Ya. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau kau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Itu dia. Jadi kalau tegur orang pakai kata-kata ini, nggak boleh sembarangan ya, mesti penuh Roh Kudus dulu. Baru bilang, hai anak iblis. Kalau nggak penuh Roh Kudus, orang bicara, hai anak setan. Ya, orang jemaat mau marah, lari semua nanti. Nah, itu bagus itu, saudara. Tapi itulah Paulus ya, pada saat itu penuh otoritas ilahi dalam menegur si Elifas. Nah, di sini dia pakai istilah bukan anak Tuhan atau apa ya, orang Kristen, orang percaya. Dia bilang, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan? Nah, ini istilah jalan Tuhan lagi. Ini jalan Tuhan ini banyak dalam Alkitab.
khususnya Kisah Para Rasul, karena ini representatif ataupun pernyataan bahwa jalan Tuhan ini pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen itu belum ada zaman itu, saudara. Mereka lebih cenderung bilang, saya pengikut jalan Tuhan. Pengikut Kristus pada masa di gereja mula-mula atau di mana zaman Kisah Para Rasul ditulis, ya mungkin di zaman abad pertama ya, mereka lebih cenderung memakai istilah jalan Tuhan. Ya, ini mengacu kepada apa yang Yesus sendiri katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya kan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Zaman itu orang bicara Kristen tidak ada yang tahu. Kristen itu konotasinya negatif. Konotasinya Kristianos itu, ya bahasa Yunani kan, itu cibiran, sindiran. Kristianos, kenapa Kristianos gitu. Tapi orang zaman itu, orang non Kristen, orang Yahudi, orang Yahudi juga ada kan yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih pengikut agama Yahudi. Orang Yunani, pokoknya orang-orang luar itu panggil pengikut Kristus di masa itu dengan istilah pengikut jalan Tuhan. Ini ayat-ayatnya banyak sekali ya. Nah, istilah Kristianos ini sendiri nanti akan diadopsi atau dengan kata lain mulai sering dipakai sekitar abad ketiga mungkin ya, setelah murid-murid daripada para rasul itu mulai jadi bapak-bapak gereja pada masa itu ya. Para rasul 12-nya sudah lebih dahulu, ada yang banyak yang mati syahid. Yang terakhir Rasul Yohanes mati tua ya. Dia tulis surat di Pulau Patmos, itu kitab Wahyu. Kemudian murid-muridnya inilah yang nanti jadi kepala gereja, dan mereka yang mulai memakai istilah Kristianos ini menjadi satu sebagai pengikut Kristus. Zaman dulu awal gereja mula-mula tidak ada istilah Kristianos, tidak ada istilah Kristen. Semua familiar dengan pemakaian istilah jalan Tuhan. Jadi itu sedikit tentang makna atau istilah Kristen pertama kali. Yang terakhir ini masih pembimbing, nanti saudara bisa lihat sejarahnya di YouTube saya ya, nanti saya share supaya ini yang terakhir, supaya kita nanti lebih belajar sendiri di rumah. Kalau mau terangkan satu-satu lama sekali itu saudara ya, karena bukunya saja itu tebal sekali itu. Om Rickhausen punya buku. Nah, yang terakhir, Allah sebagai pendidik atau pengajar. Dalam Ayub pasal 36 ayat 22 dikatakan, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Nah, Ayub pun dia pakai istilah Tuhan itu guru, pengajar. Nah, penulis Mazmur juga, Mazmur 94 ayat 10, dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Dia ini Allah. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Itu beberapa ayat-ayat yang ditulis atau ditaruh dalam Alkitab yang mengacu atau melegitimasi Allah itu sebagai pendidik atau pengajar. Nanti dalam Perjanjian Baru Yesus pun dikatakan sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang pengajar. Oke, masih sekitar 15 menit lagi ya. Ini sudah bagian yang terakhir, nanti sebagian terakhir saya kasih tugas saudara tinggal lihat video saya, habis itu bikin ringkasannya ya. Nah, kesimpulan dari mana tadi? Ya, Allah sebagai pendidik begini. Jadi pendidikan adalah implikasi dari penyataan Allah atau interpretasi Allah ya. Jadi Allah menyatakan diri kan, nanti dalam mata kuliah lain ada istilah wahyu khusus, wahyu umum ya. Tapi
kembali ke soal pendidikan, pendidikan itu bukan ciptaan manusia. Pendidikan pada hakikatnya sebenarnya bukan sesuatu ilmu yang nanti akan muncul di abad-abad pencerahan kah atau abad-abad, bukan, tapi itu sebenarnya di pendidikan itu sendiri kalau kita lihat dalam Alkitab, ya itu munculnya dari Tuhan, pernyataan Allah. Jadi implikasinya atau implementasinya, penerapannya itu dalam pendidikan. Allah yang menyatakan diri, ya Allah menyatakan diri itu kan penyataan Allah, ada istilah wahyu umum. Wahyu umum itu apa? Wahyu umum itu ketika Allah menyatakan diri lewat segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, ya kan? Ciptaannya, kemudian apa yang kita boleh lihat, kemudian penyataan Allah itu dalam sejarah manusia, ya. Sepanjang sejarah manusia itulah penyataan Allah, ya, bukan statement, ya, bukan pernyataan. Bedakan antara penyataan dengan pernyataan. Kalau pernyataan itu statement, tapi penyataan itu yang tadinya masih samar-samar, masih di luar tidak jelas, tapi dinyatakan dirinya, reveal bahasa Inggris, ya. Yang menyatakan sesuatu yang tersingkap, yang masih samar-samar, itu dinyatakan. Nah, begitu. Itu namanya penyataan. Penyataan, ya, bukan pernyataan. Mungkin boleh dicatat, tapi saya sudah di mata kuliah lain saya sudah sering sampaikan, ya. Jadi kembali, pendidikan itu sebenarnya adalah implikasi apa ya? Penerapan dalam penyataan Allah. Allah yang menyatakan diri, yang pertama lewat wahyu umum, ya. Tapi yang kedua juga Allah menyatakan diri secara khusus, wahyu khusus. Apa itu? Alkitab, Tuhan Yesus, ya, firman yang menjelma menjadi manusia, itu yang khusus. Nah, kalau kita bicara Alkitab, Alkitab isinya apa? Ajaran. Isinya apa? Instruksi. Ya, memang ada yang bilang itu isinya tentang kasih, ya betul. Tetapi kan ada apa namanya? Ada instruksi. Tadi kita sudah bahas, ada disiplin, ya. Kata-kata yang tadi disinggung di Alkitab. Nah, itulah pendidikan. Jadi implikasi, makanya statementnya begini, pendidikan adalah implikasi dari pernyataan Allah. Yang berikut, pengajaran Allah dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ya, pengajaran Allah itu dinyatakan dalam berbagai bentuk, perkataan, ya, firman yang dituliskan, diilhamkan Roh Kudus. Nanti lebih jelasnya dalam mata kuliah bibliologi, ya. Kemudian penglihatan pun, ya, adalah pengajaran Allah lewat penyataan. Mimpi bisa jadi, atau penampilan yang nyata yang dapat disaksikan. Teofani, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, dalam artian bukan nanti Yesus Kristus jadi manusia, tetapi dalam Perjanjian Lama ada bagian-bagian di mana Allah itu dinyatakan lewat, misalnya, ya, ini sebenarnya mata kuliah yang lain tapi saya singgung sedikit, ketika Abraham mendapatkan tamu, ya, 3 orang, ya, malaikat Tuhan, ada tulis di sana malaikat Tuhan, itu teofani, itu penampilan nyata Allah di dalam Perjanjian Lama. Ada yang bilang Melkisedek siapa? Melkisedek ya itu imam Allah yang maha kuasa. Dialah penyataan Allah. Tapi itu nanti jadi materi khusus lagi dalam kuliah-kuliah yang lain. Tapi saya hanya singgung sedikit. Nah, pengajarannya pun bisa dinyatakan lewat itu. Nah, kemudian yang terakhir, manusia menanggapinya dengan menjawab, mengeluarkan isi hati, dan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini respons. Jadi pendidikan tadi yang saya sudah singgung, mana itu? Firman yang menjelma, firman yang bukan hanya sebatas firman yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi firman yang perlu diresponi, firman yang perlu ada objeknya di sana, ya. Kalau kasih itu kan, kasih Allah itu perlu ada objek. Objek kasih Allah siapa? Manusia. Kita adalah objek kasih Allah. Tetapi kalau firman satu arah saja, dia bisa firman yang menciptakan, dia tidak punya objek. Tapi ini firman yang butuh objek, ya itu tadi, pendidikan sebenarnya. Karena pendidikan itu perlu diresponi. Kenapa? Manusia menanggapinya dengan menjawab. Didikan Allah itu harus ada respons. Ya kan?
Samuel, Samuel, di manakah kamu? Kemudian Samuel pergi Pak Imam Eli, Bapak panggil saya. Oh enggak. 3 kali setelah itu Eli bilang begini, Imam Eli bilang gini, kalau misalnya ada yang panggil kamu, Samuel jawab, ya ini aku Bapak. Ya, Samuel jawab, akhirnya Tuhan menyatakan firman-Nya. Ya kan ada respons. Perlu juga mengeluarkan isi hati. Mazmur, ya. Mazmur itu kan ungkapan isi hati, respons daripada pemazmur tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, tentang didikan Allah. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Itu ada ungkapannya. Dinyatakan lewat syair. Nah, itu pun adalah bagian dari pendidikan. Dan kemudian melakukan apa yang diperintahkannya. Ada respons mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi itu materi pembimbing ke dalam, ya, pendidikan agama Kristen. Saudara kalau mau cari definisi, ya, banyak nanti saya tidak masuk kepada definisi sendiri daripada pendidikan agama Kristen, takutnya saudara bingung, karena definisi pendidikan agama Kristen itu menurut ahli A, B, C, dan lain sebagainya banyak. Tapi yang saya inginkan bahwa ini, tadi tujuannya kita paham dulu, ya, hakikat pendidikan dalam Alkitab itu seperti apa. Dan kita memahami bahwa awal mula pendidikan agama Kristen itu munculnya dari mana? Sebenarnya dari Alkitab, begitu. Sebab kalau saudara nanti baca buku, ya, pendidikan agama Kristen menurut John Calvin, menurut Heinrich Hausen, menurut yang lain itu banyak sekali. Makin banyak definisi, makin kita bingung. Apa sih sebenarnya pendidikan itu, pendidikan agama Kristen? Tapi setidaknya dengan memberikan pemahaman seperti ini, kita akan mengerti, ya, tentang pendidikan agama Kristen secara umum. Jadi kalau dijabarkan secara simpel sebenarnya ini, ya, ini sajalah saya mau kasih, kalau boleh dikatakan definisi, ini yang terakhir lah. Jadi Pak, ada tiga area lah boleh dikatakan. Yang satu, Pak, pendidikan agama Kristen adalah suatu kegiatan pendidikan, ya, kegiatan pendidikan, adanya prinsip dan kaidah. Kemudian Pak secara umum, pendidikan bercorak Kristen, punya nilai dan suasana Kristen. Dan Pak secara khusus itu bicara pengajaran dan pokok-pokok iman Kristen. Ini Pak secara khusus lebih cenderung ketika kita pahami dalam gereja, ya. Kalau ini secara umum, kalau ini yang awal menurut saya, ya, ini yang awal, ini yang menjadi sebuah mata kuliah dan mata pelajaran, ya, adanya prinsip dan kaidah, adanya tata cara, adanya kegiatan yang terstruktur, ya, ini Pak sebagai kegiatan pendidikan. Tapi saya tadi lebih banyak memahami, lebih banyak memberikan pemahaman di bagian yang kedua, ya, pendidikan, pengantar pendidikan. Bahkan saya bicara tentang hakikatnya, ya. Nah, jadi begini, kalau kita sudah ini intro sedikit, ya, masih ada sekitar 5 menit. Nanti juga di video saya juga saya bahas sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Kita singgung sedikit. Penemu pendidikan agama Kristen bukanlah gereja purba. Gereja purba ini maksudnya gereja mula-mula, ya. Ini istilah yang dipakai oleh si penulis buku sejarah-sejarah. Nah, ini. Mana dia? Ini, sejarah perkembangan pikiran dan praktek pendidikan agama Kristen. Ini istilah yang dipakai oleh Robert Boyke, ya. Istilah itu. Gereja purba. Tapi sebenarnya orang-orang Kristen pertama dibesarkan dalam negeri yang dipengaruhi. Nah, kalau kita bicara Kristen dalam kaidah tadi, ya, Kristianos,
pengikut jalan Tuhan, ya. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa para orang-orang Kristen ini atau para pengikut Kristen atau pengikut jalan Tuhan ini pada awal konteks atau masa di mana mereka dibesarkan itu budayanya itu budaya Yunani, ya. Budaya Yunani, bahkan ada tiga budaya besar, hegemoni besar yang mempengaruhi kekristenan mula-mula. Yang pertama Yunani, yang kedua adalah Romawi, karena Romawi yang memerintah. Pada zaman gereja mula-mula, bahkan sebelum Kristus dilahirkan, Tuhan Yesus dilahirkan, kerajaan Romawi sudah begitu lekat, ya, pemerintahannya sudah established Romawi pada saat itu, ya. Nah, jadi Romawi meletakkan dasar hukum dan hak-hak sipil. Orang Yunani itu bicara culture-nya, budayanya. Tapi juga Yahudi itu tentang agamawinya. Jadi itu yang mendasari pola pemikiran, pola ajar pada zaman gereja mula-mula. Sampai di sini dulu pengantarnya, nanti saudara lihat videonya, saya kasih linknya ya, tunggu sebentar, saya kasih materi-materi saya ya sebelum kita mengakhiri.